Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya ke dalam video penjelasan kami pada mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada materi Strategi Pengendalian Risiko K3 di tempat kerja. Sebelumnya yang kami hormati pada Bu Ayu selaku dosen pengampu mata kuliah K3 ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan hasil kerja kami pada materi kali ini. Boleh di next. Berikut ada anggota kelompok dari kelompok 1 yaitu ada Muhammad Faiz Amin, Ryan Ramadan, dan Diva Sultan Fatir. Next. Sebelum kita masuk materi, kita semua tentu sepakat bahwa tempat kerja yang aman bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral terhadap diri sendiri, rekan kerja, dan organisasi. Setiap tahun ribuan kecelakaan kerja terjadi karena kurangnya pengendalian risiko yang efektif, mulai dari bahaya fisik, kimia, hingga perilaku tidak aman. Melalui materi ini, kita akan belajar bagaimana merancang strategi pengendalian risiko tingkat 3 yang tepat, sistematis, dan berkelanjutan, mulai dari mengenali bahaya, menilai tingkat risiko, hingga menentukan pengendalian yang paling efektif sesuai dengan hierarki pengendalian risiko. Baik, untuk memulai kita akan pahami terlebih dahulu konsep dasar dari bahaya dan risiko pada tempat kerja. Bahaya atau hazard adalah segala sesuatu, baik kondisi, bahan, atau aktivitas yang memiliki potensi atau menimbulkan cedera, penyakit, atau kerusakan. Contohnya misalkan ada kabel listrik terbuka, permukaan licin, bahan kimia korosif, atau mesin tanpa pelindung. Sedangkan risiko adalah kombinasi antara kemungkinan terjadinya bahaya dan tingkat keparahan akibat yang ditimbulkannya. Misalnya, lantai yang licin adalah bahaya, tetapi risiko yang muncul adalah kemungkinan seseorang itu tergelincir atau cedera. Jadi, perbedaan utamanya bahaya adalah sumber potensi bahaya, sedangkan risiko adalah peluang bahaya itu terjadi dan seberapa parah dampaknya. Boleh di next. Setelah memahami konsep bahaya dan risiko, langkah berikutnya kita akan belajar bagaimana kita mengidentifikasi dan menilai risiko tersebut secara sistematis. Proses ini biasanya dilakukan melalui 4 tahapan utama. Yang pertama yaitu ada identifikasi bahaya. Ini dilakukan dengan mengamati area kerja, mewawancari pekerja, observasi di sana, meninjau data kecelakaan, atau potensi-potensi bahayanya seperti apa agar tujuannya agar tidak ada potensi bahaya yang terlewat. Kemudian analisis risiko. Setelah semua bahaya teridentifikasi, kita menilai dua hal. Yang pertama, likelihood atau kemungkinan terjadinya dan severity atau tingkat keparahannya. Dari hasil tersebut, kita dapat menghitung skor risiko dengan dokumen sederhana. Risk sama dengan likelihood dikali severity. Yang ketiga, evaluasi risiko. Tahap ini dilakukan untuk menentukan prioritas mana yang perlu dikendalikan terlebih dahulu. Biasanya menggunakan matriks risiko 5x5 yang berwarna hijau, kuning, dan merah. Hijau artinya risiko rendah, kuning artinya risiko sedang, merah risiko tinggi atau kritis yang harus segera ditangani. Kemudian kita tentukan prioritas untuk perbaikannya. Sebagai contoh, jika sebuah pekerjaan memiliki kemungkinan sedang atau nilai 3, namun dampaknya fatal dengan nilai 5, maka skor nilainya adalah 3 kali 5, yaitu 15, yang termasuk kategori tinggi. Artinya tindakan pengendalian harus segera dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Itu masuk ke tahap yang 4. Boleh di next. Dalam dunia ketiga, kita mengenal adanya konsep hierarki pengendalian risiko. Ini adalah urutan prioritas tindakan pengendalian dari yang paling efektif, itu yang paling atas, hingga yang paling lama, yang paling bawah. Tujuannya agar kita tidak hanya bergantung pada alat pelindung diri seperti APD, tapi melakukan pengendalian dari sumber masalahnya. Nah, yang pertama ini ada eliminasi. Dia benar-benar ngilangin bahaya sepenuhnya. Misalnya kalau misalkan ada pekerjaan di ketinggian yang sangat beresiko, maka kita ubah metode kerjanya agar di permukaan tanah aja. Kedua, substitusi, yaitu mengganti bahan atau proses berbahaya dengan yang lebih aman. Contohnya mengganti bahan kimia beracun dengan bahan non-toksik atau berisiko lebih rendah. Yang ketiga yaitu engineering controls, yaitu mengisolasi pekerja dari sumber bahaya. Misalnya memasang pelindung mesin, sistem ventilasi, atau pagar pengaman. Yang keempat yaitu administrative controls, yaitu mengatur cara kerja melalui prosedur, jadwal, atau pelatihan yang biasanya dia terkait dengan regulasi perusahaan. Contohnya rotasi kerja untuk mengurangi paparan atau membuat SOP kerja yang aman lah bagi pekerjanya. Kemudian yang kelima yaitu APD atau PPE. Itu merupakan lapisan pelindung terakhir bagi pekerja. Ada helm, sarung tangan, sepatu safety, dan pelindung mata. Kadang malah kita lupa gitu.
kita kira APD sudah yang paling aman, ternyata penggunaan APD itu benar-benar tidak cukup jika hanya APD, jika bahaya utama belum dikendalikan dari sumbernya. Maka itu kita harus kita harus memperhatikan bahaya utamanya ini apa, lalu kita usulkan perbaikan. Next. Nah, selanjutnya di sini ada perancangan strategi pengendalian yang efektif. Yang dimana ini, yang pertama kita ada 4 rencana rancangan. Nah, itu yang pertama tentukan prioritas yang dimana misalnya resiko ekstrim atau resiko tinggi yang membutuhkan pengendalian segera, biasanya terkait potensi kematian, cacat, permanen, atau kerusakan besar pada fasilitas. Nah, jika risiko tinggi ini perlu pengendalian prioritas dengan jadwal implementasi jangka pendek dan pemantauan rutin. Lalu yang kedua ada memilih jenis pengendalian. Nah, aplikasikan hierarki pengendalian dari atas ke bawah, selalu pertimbangan eliminasi terlebih dahulu. Lalu selanjutnya di rancangan berikutnya ada terapkan penanggung jawab, yang dimana mendefinisikan penanggung jawab, tenggat waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasi kontrolnya. Lalu buat indikator kinerja, yang dimana tetapkan KPI keberhasilan, misalnya presentasi pemasangan, jumlah pelatihan yang diadakan untuk memantau kemajuan. Nah, di sini ada contoh perancangan strategi pengendalian yang efektif, yang dimana di sini kita identifikasikan bahayanya dulu, lalu kita lihat resikonya, lalu jenis pengendaliannya, yang dimana selanjutnya ada PIC sama waktunya, lalu yang terakhir ada KPI ini, yang dimana indikator kinerjanya. Next is Ya, nah jadi sini ada studi kasus, jadi studi kasusnya di PT Pilar Cakrawala terkait penerapan metode hazard identification, risk assessment, dan risk control dengan metode HIRA tadi sebagai pengendalian risiko kecelakaan kerja. Jadi sini latar belakangnya itu adalah PT Pilar Cakrawala merupakan perusahaan jasa elektroplating yang menghadapi tingginya angka kecelakaan kerja, terutama di bagian produksi dan quality controlnya. Dalam periode Februari hingga Mei pada tahun 2024 tercatat adanya 8 kecelakaan akibat penggunaan alat yang nggak aman. Nah, kurangnya pelatihan dan ketidakpatuhan terhadap prosedur keselamatan ini menunjukkan perlunya adanya penerapan metode HIRARS untuk mengidentifikasi potensi bahaya, mengendalikan risiko, dan menentukan langkah pengendalian guna meminimalkan kecelakaan kerja serta meningkatkan keselamatan operasional di perusahaan. Nah, jadi untuk metode HIRAS itu pertama itu adalah identifikasi terlebih dahulu. Nah, jadi sini ada 5 pekerjaan dari PT ini. Yang pertama ada pekerjaan chromating, yang kedua adalah water rinsing, dan ketiga adalah zoom plating, keempat adalah pengecekan produksi, dan kelima adalah packing produksi. Nah, jenis bahannya juga bermacam-macam. Ada yang luka ringan, ada yang tertusuk benda tajam, ada yang tumpahan cairan, ada yang karena baturan ringan, dan ada yang terjepit. Nah, deskripsi bahannya itu adalah yang contoh satu adalah di chromating, bahannya itu bisa kayak tergores atau tersayat itu oleh bagian tajam dari alat produksinya. Sedangkan untuk watering sendiri itu bahaya adalah terkena benda tajam kayak paku, kawat, atau alat produksi yang enggak terjaga. Sedangkan untuk pekerjaan zinc plating sendiri itu adalah bahayanya adalah terkena cairan panas yang tumpah dari mesin atau peralatan produksi dari si zinc sendiri. Dan untuk menghasilkan produksi itu bahayanya adalah terbentur oleh alat atau produk saat proses infeksi atau pemindahan barang. Dan pekerjaan terakhir itu adalah packing produksi, bahayanya itu adalah terjepit bagian tubuh oleh mesin atau peralatan produksi sama besar. Nah, jadi di sini untuk penyelesaiannya sendiri adalah dengan kriteria likelihood dan severity. Jadi likelihood itu adalah kayak tingkat frekuensi terjadinya suatu kecelakaan. Di sini ada 5 level, mulai dari level terendah yaitu rare, artinya hampir nggak pernah atau sangat jarang terjadi. Dan level 2 itu adalah unlikely, artinya jarang terjadi. Yang ketiga adalah possibly, yang artinya dapat terjadi sesekali. Nah, level keempat itu adalah likely, artinya sering terjadi. Dan terakhir tuh yang parah itu adalah almost certain, jadi yang sering terjadi setiap saat. Nah, untuk severity itu artinya adalah tingkat keparahan dari kecelakaan kerjanya. Level terendah itu adalah signifikan, artinya nggak ada laporan kalau ada kecelakaan atau cedera fisik atau cedera yang memungkinkan personel untuk melanjutkan tugas pekerjaannya secara efisien. Level kedua itu adalah keparahan, yaitu masih minor, artinya pekerja itu masih mengalami cedera ringan, mempunyai kemampuan untuk melanjutkan pekerjaannya, belum parah-parah banget. Nah,
Kalau level ketiga itu baru nih moderator nih. Itu disarankan untuk mencari pertolongan pertama. Dan level keempat itu adalah major. Major itu adalah artinya individu tersebut itu memerlukan pertolongan atau intervensi medis khusus karena dia udah parah. Dan akhirnya adalah katastrofik, itu artinya dia yang paling parah, udah menyebabkan kematian. Nah, sini ada matrik resikonya sendiri yang dimana dapat dari hasil dari si frekuensi yang ada di likelihood dengan keparahannya. Jadi secara langsung dia tuh untuk menjelaskan seberapa sering sih keparahan itu terjadi. Nah, di sini kalau skora dia tuh paling tinggi 15 sampai 25 artinya sudah sangat tinggi resikonya, sedangkan kalau 8 sampai 12 itu resikonya tinggi. Dengan skala 4 sampai 6 itu artinya resiko resiko medium, dan terakhir itu yang paling bawah adalah apabila skora 4 sampai 6. Jadi itu resiko rendah. Nah, di sini untuk hasil penilaian resiko itu tadi kan diambil dari wawancara. Yang di mana untuk pekerjaan pertamanya itu chromating sendiri hasilnya adalah 4 nilai ya, dari hasil kali likelihood dengan severity. Yang 4 ini artinya dia tuh masih dalam risiko yang rendah. Jadi solusinya itu dengan eliminasi. Nah, untuk pekerjaan kedua sendiri yaitu water wrenching yang jenis bahan tertusuk oleh alat produksi itu dapatkan hasilnya 8. 8 itu artinya dia masih medium resikonya. Begitupun juga dengan pekerjaan gym plating, pengecekan produksi dan packing produksi. Tapi solusinya berbeda. Kalau untuk pekerjaan nomor 2 itu solusinya adalah substitusi. Kalau gym plating itu rekayasa teknik. Kalau pengecekan pengendalian administrasi. Kalau yang terakhir packing produksi penggunaan APD agar tidak terjepit. Nah, tadi kan udah dikasih tahu kalau ada terkait pengendalian resikonya. Tadi yang untuk yang pertama tuh eliminasi. Eliminasi itu dengan cara menghapus alat yang digunakannya agar tidak tergores. Yang kedua adalah substitusi, atau adalah menghapus alat atau material yang lebih aman agar tidak mengakibatkan tergores itu. Kalau yang terakhir ya, kalau yang bukan yang ketiga itu dengan cara rekayasa teknik, artinya adalah dengan cara memasang pelindung mesin dan memperbaiki tata letak tempat kerja. Kalau pekerjaan keempat tadi itu terkait pekerjaan pengecekan produksi. Jadi dia itu pengendalian administratif dengan cara meningkatkan pelatihan, keselamatan, dan SOP kerja. Dan untuk pekerjaan packing produksi dia itu untuk menggunakan APD. Nah, implementasinya adalah mewajibkan helm dan sarung tangan. Nah, di sini ada faktor penyebabnya. Yang pertama adalah lingkungan kerja. Bisa jadi karena dia area kerjanya sempit, pencahayaan kurang, dampaknya itu pekerja itu sulit bergerak, dan juga risiko benturan yang tinggi. Untuk faktor kedua adalah human error, artinya kurangnya pelatihan dan kepatuhan SOP. Dampaknya apa sih? Dampaknya itu adalah karyawan sering salah menggunakan alat. Untuk faktor yang ketiga adalah mesin dan alatnya. Penyebabnya karena mesin kurang terawat dan nggak ada juga pengamanannya. Makanya tadi disarankan buat kasih alat pelindung mesin. Kalau dampak sendiri adalah resiko cedera akibat alat yang tidak layak. Dan faktor terakhir atau faktor keempat adalah APD, artinya tidak semua pekerja menggunakan APD dengan benar. Nah, apa nih dampaknya? Dampaknya adalah luka lebih parah jika terjadi kecelakaan. Apa evaluasi dan monitoringnya? Yang pertama, langkah-langkahnya adalah dengan audit keselamatan rutin. Kedua, peningkatan pelatihan. Dan ketiga adalah evaluasi data kecelakaan. Dan terakhir adalah pemberian intensif keselamatan. Dengan tujuannya untuk memastikan semua prosedur keselamatan diterapkan dengan baik, mengendalikan pelatihan rutin, menganalisis kembali data kecelakaan kerja, dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang patuh terhadap SOP keselamatan kerja. Dan kesimpulannya sendiri, mengapa metode HIRAS di PT Kira Cakrawala ini terbukti efektif nih dalam mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai tingkat risiko kecelakaan kerja. Mayoritas risiko berada pada kategori sedang, tadi yang ditandai dengan warna kuning. Dengan penyebab utama berasal dari lingkungan kerja yang sempit, kurang pelatihan, kondisi mesin yang tidak terawat, serta penggunaan PD yang tidak sesuai. Bagaimana upaya pengendalian risikonya? Dengan cara dilakukan beberapa langkah, yaitu dengan eliminasi, dengan menghapus alat, lalu dengan substitusi itu dengan mengganti material yang berbahaya yang menjadi lebih aman. Dan yang ketiga itu adalah dengan rekayasa teknik tadi, yaitu dengan melalui pemasangan pelindungan mesin dan juga perbaikan rata-rata kerja.
Dan untuk bidang keempat tadi itu adalah dengan cara pengendalian administratif, artinya dengan peningkatan pelatihan serta penggunaan SOP keselamatan. Dan terakhir adalah dengan menggunakan APD kayak helm dan sarung tangan bagi seluruh pekerja. Nah, dengan langkah-langkah itu resiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan dan budaya keselamatan di lingkungan kerja semakin meningkat. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan kita tentang bagaimana merancang strategi pengendalian risiko K3 di tempat kerja. Kita udah bahas mulai dari apa itu bahaya dan risiko, gimana cara menilai tingkat risikonya, sampai ke strategi pengendalian yang paling efektif berdasarkan hierarki pengendalian risiko. Tadi juga kita udah lihat studi kasus dari jurnal yang buktiin kalau penerapan K3 bukan cuma teori atau formalitas, tapi benar-benar bisa menurunkan angka kecelakaan kerja dan bikin lingkungan jadi lebih produktif, aman, dan nyaman. Intinya K3 itu tanggung jawab bareng-bareng, mulai dari diri sendiri aja dulu. Pakai APD dengan benar, kerja sesuai prosedur, dan jangan ragu saling ingetin kalau ada potensi bahaya. Hal kecil tapi dampaknya besar banget buat keselamatan semua orang. Sebelum, sebelum kita tutup presentasi pada sesi hari ini ya, saya ingin mengutip dengan perkataan yang sangat relate banget nih dari bahasa Latin. Salus populi suprema lex estu. Keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Artinya seberapapun hebatnya sistem atau target kerja kita, keselamatan tetap harus jadi prioritas utama. Karena tanpa keselamatan tidak akan ada produktivitas yang bisa bertahan lama. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa terapin di dunia kerja nanti. Kurang lebihnya mohon maaf kami dari kelompok satu. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.